Judul, Dinikahi Majikan. Penulis, Neni Nina. Bab 5, Bagian 2. Rio terpaksa mengunci mulutnya supaya tidak dimarahi lagi. Tapi dia bingung karena meskipun sudah diam, tapi dia masih disuruh untuk berhenti. Rio. Berhenti di sini, titahnya. Walau dengan nada biasa, tapi Rio menganggap tuannya masih marah. Sopir bernama Rio itu menghentikan mobilnya seketika. Wajah tegang begitu kentara di muka Rio menunggu perintah selanjutnya. Jika dia dipaksa keluar dari mobil, sudah pasti dia harus keluar dan itu artinya dia dipecat. Dadanya berdebar harap-harap cemas menunggu titah tuannya. Ternyata beberapa detik kemudian, Yanto memberikan perintah lagi. Azizah, kamu pindah ke belakang. Jika kamu di depan terus, bisa-bisa Rudi tidak akan konsentrasi menyetir. Kalian itu bicara terus, gak ada diamnya? Rio bersyukur hingga menarik napas lega setelah mendengar titah dari tuannya yang jarang bicara sebelum ini. Syukurlah, tuan muda tidak memecat saya. Padahal sudah diam kok. Bilang saja mau duduk berduaan dengan cewek cantik, batin Rudi. Ketakutannya bukan tanpa alasan. Ada misi rahasia yang harus ia selesaikan. Jika dia dipecat, berarti dia gagal. Azizah segera turun dan duduk di samping Yanto dengan kaku. Dia ingin bicara agar bisa melupakan kesedihannya, tapi jika dia bicara, sudah pasti tuannya akan terganggu. Dalam keheningan itu, Rio menyalakan musik romantis dengan volume yang kecil. Musik itu semakin membuat Azizah dan Yanto larut dalam pikiran mereka masing-masing. Matikan musiknya, Rio. Rio terkesiap mendengar bentakan tuannya. Ya, tuan muda. Saya matikan, jawabnya seraya bergegas mematikan musik yang sedang menyala. Akhirnya, sepanjang perjalanan, mereka hanya diam 1000 bahasa. Azizah melempar pandangannya keluar jendela untuk menghilangkan kecemasannya akan keselamatan ibu dan adiknya. Ya Allah yang maha segala-galanya, tolong lindungi ibu dan adik-adikku, doanya di dalam hati. Yanto melirik wajah yang teduh itu sekilas. Dia dapat melihat ada banyak beban penderitaan dan kesedihan yang coba disembunyikan gadis cantik bermata indah yang duduk di sampingnya itu di balik senyum dan keceriaannya. Beban apa yang sedang coba ditutupinya? Kenapa aku jadi ingin tahu banyak tentang gadis ini? Keceriaannya seolah berusaha memerangi penderitaan batin yang dialaminya. Dan itu membuat aku semakin ingin mengenalnya lebih dekat lagi, batin Yanto. Seiring waktu berjalan, mobil yang mereka kendarai akhirnya sampai di kediaman Yanto. Setelah berhenti, Azizah segera turun setelah berterima kasih. Terima kasih, Bang Rio, ucap Azizah saat dia hendak keluar dari mobil antik milik Yanto. Berterima kasih sama Tuan Yanto saja. Kalau saya hanya sopir Tuan Yanto, Zah. Jadi sudah tugas saya mengantarkan Tuan Yanto kemanapun, kapanpun dan bersama siapapun, terangnya. Lah. Berarti Tuan Yanto sering pergi dengan siapapun. Tapi wajarlah, dia kan orang kaya, batin Azizah yang salah mengartikan maksud dari kata-kata Rio. Bersambung.